Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sabanis hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dengan Pak Soleh ya. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita akan belajar tentang Aku Belajar Muhammadiyah. Ya, karena kita sekolah di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga, jadi kita disebut sebagai pelajar Muhammadiyah. Nah, nanti harapannya anak-anakku semua bisa menjelaskan tentang identitas pelajar Muhammadiyah dan juga bisa menunjukkan sikap dan perilaku pelajar Muhammadiyah. Siap ya? Nah, sebelum materi kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya anak-anakku semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Soleh mau cerita nih. Siapa yang suka cerita? Nah, jadi di suatu ketika ada seorang anak perempuan bernama Aisyah. Siapa namanya? Ya, Aisyah. Dia masih siswa kelas 1 di sekolah Muhammadiyah. Setiap hari dia berangkat ke sekolah, tidak pernah terlambat masuk sekolah. Nah, pakaiannya itu selalu bersih dan rapi. Dia juga sangat giat sekali untuk belajar setiap hari. Nah, ketika di kelas, si Aisyah tidak pernah ramai, tidak main sendiri, tidak ngobrol sendiri. Dia selalu mendengarkan pelajaran dengan baik yang disampaikan oleh gurunya. Aisyah, anak yang pandai dan baik hati. Dia selalu mendengarkan nasihat gurunya. Aisyah juga suka membantu temannya yang kesulitan. Sikapnya yang baik membuat guru dan teman-temannya menyayanginya. Ya, siapa yang seperti Aisyah? Siapa yang mau seperti Aisyah? Disukai dan disayangi oleh guru dan teman-temannya. Nah, ini menunjukkan bahwa si Aisyah adalah anak atau siswa atau pelajar Muhammadiyah. Dia menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Nah, contohnya, ya lihat ada gambar ya, dilihat ada gambar. Nah, setiap pagi berangkat tepat waktu, ya, disiplin waktu, selalu tepat waktu. Bangun tidur tepat waktu, sholat juga tepat waktu. Terus berangkat ke sekolah juga tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Ini namanya disiplin waktu. Ya. Lalu setelah masuk sekolah, nah, anak-anakku semua kan sudah ada di dalam sekolah. Terus masuk, ada di kelas. Perilaku seorang pelajar Muhammadiyah itu, kalau sudah berada di kelas, itu duduknya tenang, ya, anteng, tidak ramai sendiri, tidak main sendiri, mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru maupun Bu Guru, mendengarkan dengan baik, dengan saksama. Apa yang disampaikan, didengarkan. Jadi selalu mengikuti pelajaran dengan baik, mengikuti arahan dengan baik. Dengan orang yang lebih tua, dengan Bu Guru atau dengan Pak Guru, itu selalu menghormati. Apa yang disampaikan selalu didengarnya.
harus didengarkan. Nah, anak-anakku semua, Nusa Banes, kelas 1 Blue dan kelas 1 White. Jadi, kita sebagai pelajar Muhammadiyah yang pertama harus disiplin waktu. Siap ya anak-anakku semua? Ya, jadi kalau berangkat ke sekolah harus tepat waktu. Ya, kalau di SD Muhammadiyah 1 Purbalingga jam 7 kurang 15 menit itu harus sudah ada di sekolah. Nanti kalau jam 7 kurang 15 menit itu gerbangnya akan ditutup oleh petugas keamanan. Nah, nanti kalau misalkan anakku terlambat harus menunggu dulu di luar. Nggak mau kan? Iya. Nanti baru setelah jam 7 atau setelah apel pagi selesai, anak-anakku semua baru boleh masuk. Jangan sampai ya. Terus yang kedua, tidak boleh absen masuk sekolah. Jadi harus setiap hari harus berangkat ya, kecuali memang sakit atau ada keperluan penting dengan ayah bunda di rumah atau dengan keluarga. Jadi kalau misalkan hanya aku malas sekolah, aku nggak mau sekolah, itu nggak boleh. Itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah pelajar Muhammadiyah. Jadi sebagai pelajar Muhammadiyah harus disiplin, harus semangat untuk belajar. Nah, yang kedua, tenang di kelas. Jadi anak-anakku semua, kalau sudah berada di kelas, duduk dengan baik di mejanya masing-masing seperti ini. Terus tidak ramai dan main-main di kelas. Ada yang lari-lari, yo itu tuh, ya. Gak boleh ada yang lari-lari di kelas. Atau mungkin malah ngobrol sendiri, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru ataupun Bu Guru. Terus yang tiga juga tidak boleh mengganggu ketenangan belajar. Tidak boleh mengganggu temannya yang sedang mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Ya, tidak boleh nakal. Harus mendengarkan. Jangan mengganggu. Kalau sedang dijelaskan, sedang disampaikan materi pembelajaran oleh Pak Guru ataupun Bu Guru, kalian harus tenang. Ya, tidak boleh mengganggu ketenangan belajar karena nanti yang lain juga akan terganggu. Nah, ya itu yang kedua, sebagai pelajar Muhammadiyah harus tenang di dalam kelas. Yang ketiga, sebagai pelajar Muhammadiyah harus mengikuti pelajaran dengan baik. Yaitu dengan cara apa? Dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika Bu Guru ataupun Pak Guru sedang menerangkan pelajaran. Nanti kalau kalian tidak mendengarkan, pas ada ulangan atau ada tes, ya ada ujian, kalian tidak bisa karena nggak mendengarkan. Ya, nanti kalian tidak bisa naik kelas. Siapa yang nggak mau naik kelas? Semua pengen naik kelas kan? Ya, yang terus juga harus bertanya nih, kalau misalkan tidak ada yang belum paham, tanya, Pak Guru, Bu Guru, aku belum paham tentang ini, mau tanya ini dong. Ya, tanya yang jelas ya. Mohon maaf Pak Guru, mohon maaf Ibu Guru, Fahmi belum jelas nih. Tolong jelasin lagi yang ini ya. Nah, seperti itu. Juga harus misalkan ada tugas nih atau ada tugas dari Bu Guru atau Pak Guru harus dikerjakan dengan baik dan benar. Tadi kalau kurang paham, tidak jelas, tanyakan. Jadi kalau ada tugas bisa mengerjakan. Gitu ya anak-anakku semua. Nah, terus selanjutnya yang keempat, harus menghormati guru. Sebagai pelajar Muhammadiyah, kita harus mampu menghormati bapak dan ibu guru di sekolah. Kalau berangkat itu ya, kalau masuk
bersalaman dan mengucapkan salam. Bila bertemu, Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru. Ya. Kalau bisa tanya kabarnya, bagaimana kabarnya Pak Guru, bagaimana kabarnya Bu Guru. Semangat ya Bu Guru, saya semangat nih. Terus juga harus mendengarkan nasihatnya. Jadi tidak boleh uh, kita membantahnya. Kalau ada Bu Guru atau Pak Guru sedang memberikan nasihat, itu didengarkan dengan baik. Terus juga kalau berbicara dengan Pak Guru atau Bu Guru, anak-anakku semua harus berbicara atau berkata dengan sopan. Kalau bisa bahasa Jawa Kromo itu bagus. Harus sopan, ya, tidak boleh seperti kalian berada di rumah berbicara dengan temannya sejawat. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua harus sopan, ya. Begitu juga dengan ayah bunda kalian di rumah. Kalau berbicara dengan ayah bunda juga harus sopan. Oke? Siap ya anakku semua? Nah, dan yang terakhir, yang kelima, sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus selalu menyayangi teman. Ya, jadi kalau ada teman kita yang butuh bantuan, kita siap membantu, saling membantu. Kalau ada teman yang tidak bisa, ya kita kita harus bantu. Terus sesama teman juga tidak boleh saling mengecek, ya, karena nanti ada yang nangis, ya kan. Nggak boleh saling mengecek, harus saling menyayangi. Terus kalau ketemu bertegur sapa dengan kata-kata yang baik, ya. Oh ya, lupa ada satu lagi nih, sebagai pelajar Muhammadiyah harus menjaga kebersihan. Nah, di kelas kan ada jadwal piket, nah ada sapu nih. Nah, nanti yang terjadwal piket itu harus membersihkan kelas, ada yang nyapu, ya, ada yang membereskan buku, ada yang menghapus papan tulis, ya. Terus juga sebagai pelajar Muhammadiyah harus membuang sampah pada tempat sampah, ya. Jangan sembarangan, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Ayo coba, siapa yang buang sampah di meja tuh, di kolong? Tidak boleh, harus dibuang di tempat sampah. Ya, terus juga tidak boleh mengotori kelas. Kelasnya harus bersih. Kalau bisa ada pengharumnya nih, minta sama bu guru, sama wali kelas. Wah, ini kelasnya bau, dikasih pewangi dong bu guru, ya iuran, ya. Mungkin di rumah ada yang lebih, boleh dibawa ke sekolah, dipasang di kelas. Nah, itu anak-anakku semua. Jadi kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus mampu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai pelajar Muhammadiyah. Karena kita sekolahnya ada di SD Muhammadiyah, ya, sekolah Muhammadiyah, kita harus mampu, harus bisa menunjukkan sikap dan perilaku sebagai pelajar Muhammadiyah. Jangan lupa juga harus rajin mengaji, rajin beribadah, belajar yang baik di rumah. Kalau tidak paham, tanyakan pada ayah bunda di rumah. Kalau misalkan bisa menghubungi, tanyakan dengan bu guru atau pak guru. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Paham semua ya anak-anakku semua? Besok harus dipraktekkan di rumah maupun di sekolah. Ketemu dengan orang yang lebih tua harus sopan, ya. Berangkat ke sekolah harus tepat waktu. Kalau di kelas harus tenang, tidak boleh ramai. Dan juga harus mengikuti pelajaran dengan baik, mendengarkan. Terus juga harus menghormati bu guru ataupun pak guru. Sesama teman harus saling menyayangi. Dan yang terakhir, harus menjaga kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, sampai di sini Pak Guru cukupkan dulu ya anak-anakku semua. Besok kita akan mulai untuk penilaian tengah semester. Ada tes ya, ada ujian. Jaga kesehatan baik-baik ya anak-anakku semua.
Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dengan baik, ya selalu cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Begitu ya anak-anakku semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.